صل على نبينا صل على محمد. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan Kultum Tafsir Al-Qur'an, di episode ini kita masih membahas tafsir dari surah Al-Kahfi ayat yang ke-66 hingga 69. Di ayat yang ke-66 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Artinya, maka mereka bertemu dengan seorang hamba dari hamba-hamba kami yang telah kami anugerahi rahmat dari kami dan telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari hadirat kami. Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan bahwa kata abdan atau hamba di dalam ayat ini adalah tertuju kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam ayat-ayat Al-Quran lainnya pun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah disebut sebagai abdun. Misalnya dalam surah Al-Jin ayat 20, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Wa annahu lamma qama Abdullahi yaduhu kadu yakununa alaihi libada. Artinya, bila saja hamba Allah, yakni Nabi Muhammad SAW, berdiri menyerunya, maka berkumpullah mereka di sekelilingnya. Para ahli tasawuf banyak memperbincangkan ayat ini, sehingga menurut mereka tidak ada suatu derajat yang lebih tinggi daripada derajat sebagai abd atau hamba. Dan selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada seorang manusia pun yang mencapai derajat abad yang sempurna. Dengan demikian, maka kalimat kami anugerahi dia dengan rahmat dari kami menunjukkan juga kepada wujud Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana dalam ayat yang lainnya, jadi dalam surah Al-Anbiya ayat 108, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Artinya, dan tidaklah kami mengutus engkau kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pembawa rahmat untuk seluruh umat manusia. Karena amanat yang beliau terima tidak hanya terbatas kepada suatu negeri atau kaum tertentu saja. Dengan perantaraan beliau, maka seluruh bangsa di dunia ini telah diberkati. Adapun kalimat atainahu rahmatan min indina di dalam ayat ini artinya adalah kami limpahkan pula kepadanya rahmat yang istimewa dari pihak kami, yakni kepadanya telah kami anugerahkan rahmat yang tidak diberikan kepada orang-orang yang sebelumnya. Di dalam surah An-Nisa ayat 114, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima." Artinya, dan Allah telah mengajarkan kepada engkau ilmu-ilmu yang dahulu tidak engkau ketahui. Sesungguhnya karunia Allah kepada engkau begitu besarnya. Dalam ayat ini dijelaskan
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan pribadi yang agung, yang mendapatkan karunia rahmat yang istimewa, yang tidak pernah diberikan kepada siapapun. Selain itu, di dalam surah Al-An'am ayat 92, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ulimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum." Artinya, dengan perantaraan Nabi ini kepada kamu telah diajarkan ilmu pengetahuan yang belum pernah diajarkan sebelumnya, dan kepada bapak-bapakmu yang terdahulu. Melalui penjelasan-penjelasan ini, maka semakin menguatkan bahwa hamba kami di dalam ayat di atas adalah tertuju kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan kepada sosok lain yang disebut-sebut sebagai Khidir oleh sebagian kaum muslimin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ke-67 dari surah Al-Kahfi telah dibandingkan martabat antara Nabi Musa alaihissalam dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mulai dari ayat ke-67 ini menjadi nampak dengan jelas bahwa martabat Nabi Musa alaihissalam berada di bawah martabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ilmu pengetahuan yang dapat diserap oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh lebih tinggi dan tidak dapat diselami oleh umat Nabi Musa alaihissalam. Dan perbandingan ini dinampakkan dalam ayat-ayat lainnya dalam bentuk percakapan. Selain itu, disebutkan pula dalam ayat yang ke-68 tentang perbandingan antara kesempurnaan umat Nabi Muhammad SAW dengan umat Nabi Musa alaihissalam dalam hal kesiapan diri dalam menghadapi percobaan dan kesukaran yang dihadapi. Faktanya, kesukaran yang dialami oleh kaum muslimin tidak dapat dihadapi oleh kaum Musawi. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kultum tafsir Al-Quran yang dapat saya sampaikan pada episode kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita sekalian. Amin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.